Jangan memandangnya sebagai pangeran kerajaan yang sombong, tetapi jika benar-benar dihadapkan dengan front kataklismik, dia bisa takut untuk menembak. Jadi dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak bermaksud begitu." "Jangan bicara omong kosong," Tama tertawa. "Apa yang saya bicarakan omong kosong? Barusan kamu bilang sendiri, begitu banyak orang mendengarkannya. Apakah aku salah mengatakannya?" Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Jangan khawatir, saya pasti akan mengambil kata-kata Anda kepada Yoshua Winarta utuh. Apakah Anda sengaja menginjaknya atau tidak, biarkan dia menilai sendiri." Olivia melihat bahwa Tama bahkan mengeluarkan nama Yoshua untuk mengancam ayahnya, dan segera berkata dengan kesal, "Bapak Tama, Anda tidak perlu membicarakan Anda di sini. Keluarga Renza Anda memiliki dendam pembunuh ayah terhadap Yoshua, dan Anda diperlakukan olehnya, kehilangan makam leluhur Anda dan setengah dari kekayaan keluarga Anda, dan semua orang di dunia mengetahuinya. Dan sekarang kamu berani membawa Yoshua untuk mengancam orang lain, jika dia tahu bahwa kamu menggunakan namanya di luar. Aku yakin dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga langsung saling memandang dengan persetujuan. Bagaimanapun, keluarga Renza baru saja diberi pelajaran sampai mati oleh Yoshua, dan membawa Yoshua keluar untuk menakut-nakuti orang lain saat ini memang sangat tidak dapat dipercaya. Aman Ramovic, yang duduk di sebelah Sofia, berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan Renza, akad nikah itu sendiri adalah akad. Anda bisa memilih untuk melakukan. Tentu saja, Anda juga bisa memilih untuk tidak melakukannya. Jika kedua belah pihak awalnya menetapkan klausul pelanggaran kontrak, maka pihak yang tidak berkinerja harus memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan. Jika tidak menetapkan klausul pelanggaran kontrak, lebih bebas untuk memutuskan. Kita semua adalah orang beradab, tidak perlu membuat ancaman pribadi seperti itu kan?" Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah aku bertanya padamu, siapa kamu? Apakah Anda memiliki peran untuk berbicara di sini?" Aman Ramovic tidak berpikir bahwa Tama adalah anak yang nakal, akan berani mempermalukannya di depan umum pada kesempatan ini. Tama tampak seperti berusia 20-an, tetapi Aman Ramovic sudah berusia 50-an, hampir 20 tahun lebih tua darinya. Jadi dia secara alami tidak tahan dipermalukan oleh bocah ini. Jadi, dia segera berdiri, menamparkan meja, dan mengutuk dengan marah, "Tama Renza, apakah Anda tahu bahwa ini adalah Eropa? Apakah Anda masih berpikir bahwa ini adalah Indonesia? Berdasarkan kekasaranmu padaku barusan, aku bisa membuatmu mati di Eropa. Apa kau percaya?" Tama melihat Aman Ramovic menggertakkan giginya, tidak mengatakan apa-apa, tetapi tiba-tiba melangkah maju, mencengkeram kerahnya, dan menamparkan wajahnya dengan keras, dan mendorongnya ke belakang sesudahnya, menyebabkan dia jatuh. Semua orang di tempat kejadian terkejut tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka bahwa Tama akan melakukannya begitu saja. Richard, yang menjadi tuan rumah, juga bingung dan tidak tahu harus berbuat apa sekaligus. Aman juga tidak menyangka bahwa Tama akan berani melakukan tindakan langsung pada dirinya sendiri. Orang-orang ini di tempat kejadian, yang disebut bangsawan Eropa, dogmanya adalah, saya bisa membunuh keluarganya di belakang punggungnya, tetapi di permukaan harus sopan, tidak bisa kehilangan gaya aristokrat. Namun siapa sangka gaya aksi Tama yang begitu brutal, tanpa mengucapkan sepatah kata pun di atas kering, Aman Ramovic langsung mengeringkannya di tanah. Sementara semua orang tercengang, Tama pindah kursi baru dan duduk di posisi sebelumnya Aman Ramovic, berkata dengan suara dingin, hanya keluarga kerajaan Nordik dan oligarki Rusia dengan aset lebih dari 20 triliun dolar. Dan Anda pikir keluarga Renza saya adalah kesemek yang lembut? Aset kalian berdua digabungkan bahkan tidak 1/10 dari keluargaku. Setelah mengatakan itu, dia memutar kepalanya dan menatap Aman Ramovic, berkata dengan acuh tak acuh,
Saya tahu Anda memiliki latar belakang di Rusia, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, hanya kekuatan Anda, di depan saya bahkan tidak ada apa-apanya. Bersikaplah cerdas dan jujur memindahkan kursi untuk duduk jauh, jika tidak, saya punya cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Aman Ramovic takut dengan sikap dingin Tama, tetapi untuk sementara tidak mau mengakui kekalahan di depan begitu banyak orang. Pada saat ini, Pangeran Richard di samping berulang kali berpikir jauh di lubuk hati, mengapa pria bermarga Renza ini begitu sombong? Bukankah keluarga Renza mereka baru saja dibersihkan oleh Cataclysmic Front? Apakah dia tidak tahu bagaimana tetap low profile sama sekali? Ketika dia bertanya-tanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, "Oh tidak. Saya hampir lupa, Front mengambil setengah dari aset keluarga Renza, yang pasti tidak bisa semuanya tunai, pasti ada sebagian besar saham keluarga Renza. Front bencana tidak pandai menjalankan bisnis, jadi di masa depan, masih akan bergantung pada keluarga Renza untuk menjalankannya." Menurut ini, meskipun keluarga Renza telah kehilangan setengah dari asetnya, keluarga Renza dan Front Cataclysmic entah bagaimana harus dianggap terintegrasi dan menjadi komunitas yang menarik. Memikirkan hal ini, dia merasa ngeri, tidak heran anak ini tidak takut. Keluarga Renza sekarang secara substansial terikat dengan Cataclysmic Front. Alasan Tama mengalahkan Aman Ramovic sebenarnya adalah untuk memberikan sampel kepada anggota keluarga kerajaan Nordik, sehingga mereka tidak akan terlalu shock di depannya. Dan dia tidak takut untuk mengungkapkan identitas apa. Lagi pula, hari ini di sini hanya selusin atau 20 orang, selama dia mau, pertama-tama dapat menekan semua orang ini di tanah dengan keras, dan kemudian menyelamatkan Ratu Nordik yang sekarat, dan kemudian menempatkan Sofia di atas tahta. Segera setelah itu, biarkan Sofia memberi mereka segala jenis TKP, dan tangkap satu persatu dari mereka semua. Atau, dia juga bisa langsung memberikan orang-orang kunci ini ke implikasi psikologis. Biarkan mereka nanti gila, tidak ada yang bisa mengetahui masalahnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Richard akan sangat pandai melakukan brainstorming, dan langsung melakukan brainstorming ke Cataclysmic Front sebagai pendukungnya. Hanya saja, spekulasi di benak Richard berbanding terbalik dengan kenyataan. Dia mengira bahwa Cataclysmic Front yang mengintegrasikan keluarga Renza, tetapi sebenarnya, Tama yang mengintegrasikan Cataclysmic Front. Setelah memikirkan hal ini, dia buru-buru bangkit dan mengambil inisiatif untuk membantu Aman Ramovic berdiri. Aman Ramovic dipukuli dan kehilangan muka, dan hendak mendapatkan beberapa wajah kembali dari mulutnya. Jadi dia pergi dan berteriak dengan marah, "Renza, berani-beraninya kau menghajarku, percaya atau tidak, aku akan segera memanggil mantan elit KGB untuk membunuh." Aman Ramovic tidak menyelesaikan kata-katanya, lalu Richard menutup mulutnya, dan hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Marah, Aman Ramovic berjuang untuk mengambil tangan Richard, dan Richard buru-buru berbisik di telinganya, "Aman Ramovic, temanku, jangan berani-berani main-main dengan pria ini. Mereka sekarang memberikan setengah dari kekayaan keluarga mereka ke Front Cataclysmic, yang sama dengan setengah dari keluarga Renza bekerja untuk Front Cataclysmic. Dalam menghadapi kepentingan besar seperti itu, Front Bencana Alam pasti akan mendukung keluarga Renza. Mantan agen KGB yang Anda tahu, semuanya berturut-turut tidak cukup untuk Front Bencana." Ketika Aman Ramovic mendengar ini, ekspresinya langsung tercengang, matanya terbuka lebar, tetapi kemarahannya sudah lama hilang, dan yang tersisa hanyalah kepanikan. Dia berseru dalam hatinya, "Sial. Kenapa aku tidak memikirkan ini? Ini tidak sama dengan keluarga Renza untuk mengambil ratusan triliun euro aset keluarga, untuk memberikan Cataclysmic Front sebagai uang perlindungan." Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.